Pada video ini kita akan belajar bersama tentang Kerajaan Banten. Hai semua, perkenalkan nama saya Masita Mutiara Wardani, dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 22. Yang pertama ada sejarah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin atau lebih dikenal dengan nama Fatahillah. Pada awalnya Fatahillah diutus oleh Sultan Trenggono untuk menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa dan Banten yang telah dikuasai oleh Portugis. Kerajaan Banten didirikan oleh Fatahillah pada tahun 1927. Sebelumnya Banten merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Hindu Pajajaran. Kemudian Banten direbut dan diperintah oleh Fatahillah dari Demak. Pada tahun 1552, Fatahillah menyerahkan pemerintahan Banten kepada putranya, Hasanuddin. Setelah Kerajaan Demak mengalami kemunduran, Banten kemudian melepaskan diri dari Demak. Berdirilah Kerajaan Banten dengan rajanya Sultan Hasanuddin. Di bawah pemerintahan Hasanuddin, tahun 1552 sampai tahun 1570, Banten mengalami kemajuan di bidang perdagangan dan wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Lampung dan Sumatera Selatan. Selanjutnya tentang letak Kerajaan Banten. Secara geografis lokasi Kerajaan Banten terletak di Banten. Wilayah kekuasaan Banten meliputi bagian barat Pulau Jawa, seluruh wilayah Lampung, dan sebagian wilayah selatan Jawa Barat. Pada awalnya kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Kemudian membahas tentang usaha-usaha yang dilakukan pada Kerajaan Banten. Yang pertama, memajukan perdagangan Banten. Kedua, menjadikan Banten sebagai bandara internasional. Ketiga, memodernisasikan bangunan istana. Keempat, masyarakat hidup dengan rambu-rambu budaya Islam. Yang kelima, kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang mengalami kemajuan. Keenam, Banten mulai mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Berikut ini masa kejayaan yang dialami Banten pada masa pemerintahan Hasanuddin. 1. Fatahillah memperluas wilayah kekuasaan sampai ke Lampung. 2. Banten melepaskan diri dari Demak. 3. Banten kemudian juga menjalin kerjasama dengan Raja Minangkabau. 4. Tahun 1570 Fatahillah wafat yang digantikan Pangeran Yusuf. Lanjut membahas puncak kejayaan Kerajaan Banten. Puncak kejayaan pada masa Sultan Agung Tirtayasa, tahun 1651 sampai tahun 1682, dipandang sebagai masa kejayaan Kerajaan Banten. Ini merupakan beberapa contoh peninggalan Kerajaan Banten. Yang pertama ada Benteng Spilwijk. Benteng Spilwijk didirikan pada tahun 1682, mengalami perluasan pada tahun 1685 dan 1731. Benteng ini dirancang oleh Hendrik Lucas Sungkardil, adapun namanya diambil dari nama Gubernur VOC. Di nomor 2 ada Vihara Avalokiteshvara. Vihara ini dibangun pada tahun 1652, yaitu pada masa emas Kerajaan Banten saat dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Peninggalan Kerajaan Banten selanjutnya Masjid Agung Banten, salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini dibangun pertama kali pada 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, tahun 1552 sampai tahun 1570. Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Istana Keraton Surosowan juga salah satu peninggalan Kerajaan Banten. Keraton ini dibangun sekitar tahun 1522 sampai tahun 1526 pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin, yang kemudian dikenal sebagai pendiri dari Kesultanan Banten, sehingga pada masa jayanya Banten juga disebut dengan Kota Intan. Kemudian ada Istana Keraton Kaibon, yang dibangun pada tahun 1815. Ditinjau dari namanya, Kaibon artinya keibuan. Keraton ini dibangun untuk Ibunda Sultan.
Keraton Kaibon merupakan bekas kediaman Sultan Syafiyuddin, seorang sultan Banten yang memerintah sekitar tahun 1809 sampai tahun 1815. Peninggalan lainnya ada Meriam Ki Amuk. Menurut legenda, Meriam Ki Amuk adalah penjelmaan prajurit Kesultanan Demak yang dikutuk. Tetapi menurut versi sejarah, meriam ini dibuat di Jawa Tengah abad 16 sekitar tahun 1527 Masehi. Kemudian dihadiahkan kepada Sultan Hasanuddin oleh Sultan Trenggono yang awalnya bernama Ki Jimat. Peninggalan kerajaan Banten yang terakhir ada Danau Tasikardi, dibuat pada masa pemerintahan Panembahan Maulana Yusuf, tahun 1570 sampai tahun 1580, merupakan tempat peristirahatan Sultan dan keluarganya. Berperan ganda, yaitu menampung air dari Sungai Cibanten demi pengairan sawah, dan memasok air ke keraton dan masyarakat sekitar. Cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian terima kasih dan semoga materi ini bermanfaat.